Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 2 semua sudah terlanjur. Jadi terima saja. Talia membaca brosur perjalanan di tangannya dengan serius. Mendadak Talia tertarik pada paket perjalanan 3 hari yang ditawarkan di brosur tersebut. Pertunangan Talia dengan Zain masih pekan depan. Sepertinya tidak masalah. Jika Talia pergi sejenak selama 3 hari ke lereng gunung untuk menyegarkan pikiran. Talia akan kembali saat hari Jumat. Baiklah. Talia segera merogoh ponselnya di dalam tas dan hendak menghubungi Zain. Tidak. Zain pasti akan mengomel dan tidak memberikan izin jika Talia memberitahu pria itu. Baiklah, Talia tidak perlu izin pada Zain. Nanti saja saat pulang, Talia baru menjelaskan semuanya pada Zain. Semarah-marahnya Zain, pria itu selalu bisa luluh saat Talia memasang raut wajah memelas. Talia memilih untuk segera menghubungi nomor di brosur untuk mengkonfirmasi tanggal keberangkatan. Talia akhirnya akan berlibur di gedung kantor Arthur Company. Aku boleh menemui ibuku dulu sebelum berangkat ke Bali? Tanya Daniel meminta izin pada Kyle. Ibumu yang ada di lereng gunung. Kyle balik bertanya pada Daniel. Ya, memang ibuku yang mana lagi, ibuku hanya ada satu. Jawab Daniel seraya menggaruk kepalanya yang tak gatal. Memang siapa yang mengatakan ibumu ada banyak, dasar aneh. Gerutu Kyle seraya menyodorkan setumpuk kertas ke hadapan Daniel. Selesaikan semuanya, lalu kau boleh pergi. Tiketmu ke Bali hari Sabtu. Kyle tersenyum mengejek pada Daniel. Kau benar-benar ingin membunuhku. Daniel menatap tak percaya pada Kyle. Oh, ayolah, kau adalah Daniel Andreas. Pekerjaan kecil ini pasti bisa kau selesaikan kurang dari 1 jam. Tukas Kyle santai. Apa kau sedang mengejekku, dasar bos sinting? Pungkas Daniel sebelum berlalu keluar dari ruangan Kyle. Dan membawa setumpuk berkas yang tadi disodorkan oleh Kyle. Hei, aku dengar itu, Daniel. Gajimu aku potong. Seru Kyle dari dalam ruangannya. Aku akan minta gaji ke Daphne kalau begitu. Daniel sudah kembali membuka pintu ruangan Kyle dan tersenyum mengejek pada Kyle. Dasar licik. Kyle melempar penanya ke arah Daniel yang sudah menutup pintu dengan cepat. Pena melayang tak tahu rimbanya. Tak berselang lama, Daniel kembali membuka pintu ruangan Kyle. Bos, ada yang mencarimu. Lapor Daniel pada Kyle. Siapa? Calon mertuamu. Jawab Daniel sedikit berbisik. Daniel membuka lebar daun pintu ruangan Kyle dan mempersilahkan Om Theo masuk ke ruangan tersebut. Silakan, Pak, ucap Daniel pada Om Theo seraya menganggukkan kepala. Terima kasih, Daniel, balas Om Theo yang balik mengangguk pada Daniel. Setelah Om Theo masuk ke dalam ruangan Kyle, segera Daniel undur diri dan kembali menutup pintu. Daniel berjalan santai masuk ke ruangannya sendiri dan segera meraih ponselnya. Ada pesan masuk dari Talita. Hai, tampan, sudah makan siang, Talita?
Belum, nggak ada yang nyuapi, Daniel. Lebay, Talita. Hanya kepadamu aku bersikap lebay, bidadari, Daniel. Gombal, Talita. Aku serius, Daniel. Daniel. Panggil Kyle yang sudah membuka pintu ruangan Daniel. Iya? Sahut Daniel yang segera menyimpan ponselnya dan menghampiri Kyle. Sudah selesai berbicara dengan calon mertua. Daniel sedikit menggoda Kyle. Kyle mendengus malas. Kita ada rapat di luar, jadi berhentilah bercanda. Kyle menoyor kepala Daniel dan segera berjalan masuk ke dalam lift. Daniel mengikuti langkah atasannya tersebut. Sama dengan tanda pagar sama dengan. Sudah makan siang, Zain? Sekarang sedang di mana, Zain? Pulang jam berapa, Zain? Nanti aku jemput, ya, Zain. Talia menatap dengan malas deretan pesan dari Zain yang masuk ke ponselnya. Selalu seperti kereta api begini kalau mengirim pesan. Tidak bisakah bertanya satu hal saja dan tak perlu menanyakan semuanya? Iya, aku sudah makan siang, dan sekarang sedang di rumah. Jadi tidak perlu menjemputku karena aku tidak kemana-mana, Talia. Panggilan video call masuk dari Zain. Oh, astaga. Talia mendengus berulang kali sebelum mengangkat telepon dari calon tunangannya tersebut. Hai, sayang, tidak ke kampus hari ini? Sapa Zain dari seberang sana. Sedang malas, lagi pula, hanya tinggal menunggu tanggal wisuda. Untuk apa aku kelayapan deka kampus? Sahut Talia dengan nada malas. Sekarang sedang apa di rumah? Belajar memasak. Tanya Zain lagi dengan nada mesra. Oh. Bunuh saja aku, Zain. Aku benci memasak dan kau selalu menyuruhku belajar memasak. Talia hanya menggerutu dalam hati. Sedang bersantai menikmati angin sepoi di balkon kamar. Kau tidak kerja? Jawab Talia sedikit lebay. Aku sedang istirahat. Jawab Zain santai. Ya, aku percaya, kau kan bosnya, jadi terserah mau istirahat kapan saja. Sahut Talia sedikit terkekeh. Aku tutup dulu teleponnya, sayang, ada tamu. Pungkas Zain berpamitan pada Talia. Oke, bye, Zain. Sambungan telepon terputus. Talia segera menarik nafas dalam-dalam. Dulu Talia suka dengan Zain, sebelum sifat asli pria itu keluar tentu saja. Zain itu tampan dan kaya, gadis mana yang tidak tergila-gila kepadanya. Awal mula dilamar oleh Zain, Talia merasa menjadi gadis paling betuntung di muka bumi ini. Namun semakin kesini, Talia semakin jengah dengan sikap Zain yang menurutnya terlalu posesif. Zain selalu membatasi apapun yang dilakukan oleh Talia. Dan 2 bulan terakhir, sikap posesif Zain semakin menjadi-jadi saja. Setiap jam, tidak bahkan setiap menit Zain selalu mengirimi Talia pesan. Dan Talia wajib menjawabnya. Karena kalau Talia mengabaikan pesan Zain di menit berikutnya, pria itu pasti akan mengomel dari Sabang sampai Merauke. Hingga membuat kuping Talia menjadi panas. Oh, ya ampun. Talia ingin membatalkan saja acara pertunangannya dengan Zain.
Lalu Mom dan Dad akan mengamuk dan memarahi Talia habis-habisan. Malang sekali nasibmu setelah menjadi istri Zain nanti, Talia. Tapi semua sudah terlanjur, jadi terima saja. Bukankah kau juga sudah setuju sejak awal? Menyebalkan. Talia menjejalkan beberapa bajunya ke dalam ransel. Besok pagi rencananya Talia akan berlibur dan kabur sejenak dari Zain. Talia rasa, sebaiknya Talia meninggalkan ponselnya di rumah saja, agar Zain tak mengganggunya terus-terusan. Ponsel Talia berbunyi. Ada pesan masuk dari Zain. Aku harus keluar kota besok, sayang. Apa tidak masalah jika kau aku tinggal 2 hari, Zain? Wow, Talia rasanya ingin bersorak senang sekarang. Tepat saat Talia ingin berlibur, Zain juga sedang ada acara di luar kota. Setidaknya Zain akan sibuk dengan acaranya dan tidak akan mengganggu Talia 2 hari ke depan. Bagus, tapi sebaiknya Talia tetap meninggalkan ponselnya di rumah. Toh Talia hanya berlibur selama 3 hari. 3 hari tanpa ponsel dan tanpa pesan menjemukan dari Zain. Tentu akan sangat menyenangkan untuk Talia. Lagi pula, liburan di lereng gunung pasti juga akan jauh dari sinyal telepon seluler. Ponsel Talia tidak akan berguna. Talia, kau mau kemana? Tanya Mom Bele yang tiba-tiba sudah berada di kamar Talia. Ya ampun. Mengagetkan saja, mau jalan-jalan sama teman-teman kampus, Mom. Jawab Talia berdusta, kau akan bertunangan akhir pekan ini. Ujar Mom Bele mengingatkan. Iya, Talia ingat, Mom. Hari Jumat, Talia pastikan kalau Talia sudah sampai di rumah. Jawab Talia berjanji pada sang Mom. Benar, ya, Mom pegang omongan kamu. Mom Bele memperingatkan Talia sekali lagi. Iya, Mom, Talia janji. Sahut Talia bersungguh-sungguh. Talita sudah ada kabar? Tanya Mom Bele lagi. Talita tidak bisa pulang katanya. Jawab Talia seraya merengut. Nanti Mom yang akan bicara pada Talita. Gumam Mom Bele berinisiatif. Oh, ya. Kau sudah bilang ke Zain kalau mau jalan-jalan dengan teman-temanmu. Tanya Mom Bele sekali lagi sebelum keluar dari kamar Talia. Sudah, Mom, dan Zain sudah mengizinkan. Jawab Talia berdusta sekali lagi. Mom Bele hanya mengangguk dan segera keluar dari kamar putrinya tersebut. Daniel mengemudikan mobilnya dengan santai, melewati jalan berkelok-kelok yang akan mengantarnya ke kampung kelahirannya di lereng gunung. Hari sudah hampir gelap dan kampung halaman Daniel masih setengah perjalanan lagi. Daniel sengaja mengemudikan mobilnya dengan santai, agar ia bisa sekalian menikmati pemandangan di kiri kanan jalan yang ia lalui. Daniel membelokkan mobilnya ke sebuah rest area untuk mengisi bahan bakar. Daniel juga ingin sekalian membeli minuman karena tenggorokannya terasa haus. Namun saat sudah selesai mengisi bahan bakar, netra Daniel tak sengaja menangkap seorang gadis. Yang terlihat kebingungan di dekat pintu keluar rest area. Kenapa wajahnya terlihat tidak asing? Daniel mengemudikan mobilnya dan mendekati gadis bertopi serta bersyal abu-abu tersebut.
Saat sudah sampai di samping gadis itu, Daniel menurunkan kaca jendela mobilnya. Gadis itu sepertinya peka dan langsung menghampiri mobil Daniel. "Maaf, apa Anda bisa membantu saya?" Tanya gadis itu sebelum Daniel mengamati wajahnya dengan seksama. "Tunggu." Daniel seperti familiar dengan suara itu. Dan wajah itu. "Talita." Talia mendengus frustasi sambil tak berhenti menggerutu. Saat dirinya mendapati bus yang ia tumpangi sudah pergi jauh meninggalkan dirinya. Tadi Talia memang turun sebentar dari bus, saat bus berhenti di rest area ini. Tadinya Talia hanya ingin ke toilet sebentar, namun perut Talia yang mendadak terasa melilit. Membuat Talia harus berlama-lama di dalam toilet. Dan saat Talia keluar, bus yang ia tumpangi sudah pergi meninggalkan Talia. Bodoh, Talia masih berdiri di dekat pintu keluar rest area. Berharap ada seseorang yang akan merasa iba dan memberinya tumpangan kemana saja. Ya ampun, Talia sedang di mana memangnya sekarang? Yang Talia tahu, dirinya tadi sedang dalam perjalanan ke lereng. Dan sekarang Talia tidak tahu sudah sampai di mana dan sedang di mana. Dan lebih bodoh lagi, Talia tidak membawa ponselnya. Kondisi rest area sepi dan tak ada satupun kendaraan yang mampir. Entah sampai kapan Talia harus menunggu. Talia mulai putus asa saat sebuah mobil hitam masuk ke rest area untuk mengisi bahan bakar. Talia tak berhenti memperhatikan mobil hitam dan pengemudinya, yang kini sedang turun dan membeli minuman di toko kecil di dalam rest area. Hati Talia mendadak merasa ragu untuk meminta tolong, saat tahu pengemudi mobil itu adalah seorang pria. Bagaimana jika itu orang jahat? Bagaimana jika itu seorang pembunuh, perampok, atau psikopat? Tidak, buang jauh pikiran negatifmu itu, Talia. Talia masih berperang dengan batinnya sendiri. Saat tiba-tiba mobil hitam tersebut sudah berhenti di samping Talia. Sang empunya mobil menurunkan kaca jendela mobil, dan langsung terlihat wajah tampan itu. Apa? Talia kira Zain adalah pria paling tampan yang pernah ia temui. Namun pria yang ini lebih tampan, dan wajahnya begitu teduh menyejukkan. Jambang tipis yang menghiasi wajahnya membuat pria ini terlihat macho dan maskulin. Talita, sapa pria itu? Apa? Kenapa dia memanggil Talita? Apa dia kenal dengan Talita? Talia belum menemukan jawaban atas pertanyaannya. Saat ternyata pria itu sudah turun dan langsung memeluk Talia dengan erat. Ya ampun. Talia pernah dipeluk Zain, namun kenapa pelukan pria ini terasa berbeda? Kau sedang apa di sini? Mau memberiku kejutan di rumah? Cecar Daniel seraya menangkup wajah Talia dan mencubit dengan gemas kedua pipi Talia. Aku. Talia belum menyelesaikan kalimatnya. Saat tiba-tiba Daniel sudah mengecup bibir Talia dengan bibirnya. Mata Talia membelalak tak percaya dengan kelakuan pria asing ini. Tapi kenapa ciumannya begitu lembut dan dalam? Talia jadi tergoda untuk membalas ciuman Daniel. Daniel sudah melepaskan pagutannya pada Talia. Pria itu masih menangkup wajah Talia dan menatap gadis itu dengan mata berbinar.
seolah Thalia adalah kekasihnya. Tapi tunggu. Tadi Daniel menyebut nama Talitha saat menyapa Thalia. Jangan bilang kalau Daniel adalah kekasih Talitha. Ayo kita ke rumah, aku akan mengenalkanmu pada ibu. Ucap Daniel selanjutnya seraya merangkul pundak Thalia. Dan membukakan pintu mobilnya untuk gadis itu. Tidak seperti Zain yang akan memasangkan sabuk pengaman untuk Thalia. Daniel hanya membukakan pintu mobil saja, lalu langsung menutupnya kembali setelah Thalia masuk. Daniel sudah ikut masuk ke dalam mobil dan kembali tersenyum pada Thalia. Sebelum pria itu melajukan mobilnya meninggalkan kawasan rest area. Jadi, bagaimana kau bisa tahu kalau aku akan menemui ibu hari ini? Tanya Daniel yang sontak membuat Thalia menjadi bingung harus menjawab bagaimana. Mana Thalia tahu kalau pria tampan ini mau menemui ibunya? Nama pria ini saja Thalia belum tahu sampai sekarang. Bukankah kau mengatakannya kepadaku beberapa hari yang lalu? Jadi aku bermaksud memberikanmu kejutan. Jawab Thalia sedikit tergagap karena harus mengarang indah. Oh, semoga pria ini memang pernah mengungkapkan rencananya untuk menemui ibunya pada Talitha. Apa iya, Dek? Mati kau Thalia. Entahlah, aku kadang lupa dengan percakapan kita saat video call. Ucap Daniel lagi mengendikkan bahunya. Apalagi belakangan ini Kyle memberiku segunung pekerjaan. Hingga aku jarang bisa menghubungimu dan aku seperti menua di kantor. Lanjut Daniel lagi seraya terkekeh. Kyle, Thalia mengerutkan kedua alisnya. Kyle Arthur, dia bosku. Aku belum cerita kepadamu. Ujar Daniel sedikit menjelaskan pada Thalia. Thalia hanya menggeleng. Pria ini asisten Kyle. Kenapa Thalia bisa tidak tahu? Tapi Thalia kan memang tidak terlalu dekat dengan Kyle. Hanya saat acara keluarga saja, Thalia bertemu pacar Valeria itu. Rumah ibumu masih jauh? Tanya Thalia berusaha mencairkan kelakuan di antara dirinya dan Daniel. Sebentar lagi sampai. Jawab Daniel menatap sebentar pada Thalia sebal kembali fokus ke jalan di depannya. Lusa kau jadi ikut aku ke Bali, kan? Tanya Daniel meminta persetujuan Thalia. Ke Bali? Apa pria ini berniat mengajak Talitha liburan ke Bali? Romantis sekali, aku. Daniel menghentikan mobilnya secara mendadak. Hingga membuat tubuh Thalia tersentak ke depan karena kaget. Ikut, ya, please. Daniel sudah meraih kedua tangan Thalia dan mengecupnya dengan mesra. Thalia belum menjawab saat Daniel sudah mengulurkan tangannya untuk mengusap wajah Thalia. Kenapa kau lebih cantik dari saat aku menatapmu di layar ponsel? Puji Daniel lagi yang benar-benar membuat Thalia ingin melayang ke langit ketujuh. Astaga, Thalia, pria ini mengira kau itu Talitha. Jadi pujian ini sebenarnya untuk Talitha dan bukan untukmu. Jadi tidak perlu merasa tinggi hati. Daniel menyatukan dahinya dengan dahi Thalia. Setelah pekerjaanku di Bali selesai, aku berjanji akan secepatnya menemui datmu dan melamarmu. Ucap Daniel seakan sedang berjanji pada Thalia. Tidak, pada Talitha. Daniel masih mengira kalau Thalia adalah Talitha. Kau mau
kan menikah denganku. Daniel sudah meraih kembali kedua tangan Talia dan mengecupnya dengan dalam. Menikah, tapi Talia sudah punya calon tunangan. Dan itu adalah Zain. Ya ampun, lusa Talia sudah harus bertunangan dengan Zain. Dan sekarang Talia masih tersesat di antah berantah. Maaf, pria tampan atau siapapun namamu. Tapi aku bukan Talita, aku Talia. Sejenak suasana di dalam mobil menjadi hening. Setelah pengakuan tak terduga dari Talia, Daniel masih diam dan Talia juga masih diam menunggu ekspresi selanjutnya. Dari pria di depannya tersebut, "Kau?" "Aku Talia, bukan Talita. Kebetulan kami saudara kembar jadi wajah kami memang mirip." "Dan aku adalah Talia, bukan Talita," jawab Talia panjang lebar menjelaskan pada Daniel. Daniel masih diam, sebelum akhirnya pria itu bertepuk tangan pada Talia. Yang tentu saja membuat Talia semakin bingung. "Apa pria ini sedang gila? Aktingmu bagus sekali, sayang, tapi kau tidak bisa menipuku kali ini." Daniel kembali menangkup wajah Talia dengan gemas. "Aku sudah hafal dengan semua permainanmu dan sandiwaramu itu." Imbu Daniel lagi yang sontak membuat Talia melongo tak percaya. "Dan aku akan menciummu semalaman, kalau kau bersandiwara lagi." Sambung Daniel seakan sedang mengancam Talia. Ya ampun. Ternyata pria ini sudah gila. Apa Talita tidak pernah memberitahu kekasihnya ini kalau dia punya saudara kembar? "Saudara macam apa kamu, Talita?" Talia tak berhenti menggerutu dalam hati. "Tapi aku benar-benar tidak tahu kau siapa, bahkan namamu saja aku tidak tahu." Talia masih bersikeras mengakhiri kesalahpahaman ini. Daniel menaruh telapak tangannya di kening Talia. "Apa kau sedang demam, sayang? Aku Daniel, kekasih LDR-mu 1 tahun belakangan." Jawab Daniel yang semakin merasa gemas pada Talia. "Bagus." Setidaknya Talia sudah tahu nama pria asing ini. Daniel, Daniel, Daniel. Nama yang bagus. Baiklah, sebaiknya kamu akhiri sandiwaramu itu. Ayo kita membeli makanan untuk ibu di rumah. Daniel sudah membuka pintu mobil. Dan Talia baru sadar, kalau kini merasa sudah berhenti di sebuah pasar sepertinya. Kenapa banyak pedagang kaki lima dengan gerobak yang berjualan di pinggir jalan? Ayo, Talita, ajak Daniel yang sudah terlebih dahulu turun dari mobil. "Talia, aku Talia." Talia menggerutu sendiri sebelum akhirnya ikut turun dan menyusul langkah Daniel. Biasanya saat bersama Zain, Talia tidak perlu membuka pintu mobil sendiri. Karena Zian selalu membukakan pintu mobil untuk Talia. Bahkan Zain juga membukakan sabuk pengaman untuk Talia. Mungkin terlihat romantis bagi wanita lain. Namun benar-benar terasa menjemukan untuk seorang Talia. Talia dan Daniel berjalan beriringan menyusuri deretan gerobak kaki lima. Yang menjajakan aneka makanan. Tidak ada drama gandeng menggandeng tangan. Seperti yang biasa dilakukan Zain pada Talia saat sedang berada di tempat umum. Talia rasa, Daniel bukan pria posesif sejenis Zain. "Kau mau beli apa?" tanya Daniel pada Talia yang terlihat melamun.
Yang enak apa? Thalia malah balik bertanya. Bersambung.